Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, malam, teman-teman semua. Perkenalkan, saya Cahaya Bagus Dwi Nugroho dengan NPM 2042 40242. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan materi tentang standar kompetensi lulusan, standar isi, serta zonasi, dan domisili. Pendidikan di Indonesia bertujuan untuk menghasilkan lulusan yang berkualitas untuk mencapai tujuan tersebut. Pemerintah menetapkan standar nasional pendidikan. Dalam hal ini, ada 3 hal penting yang akan dibahas, yaitu standar kompetensi lulusan, standar isi, serta kebijakan zonasi dan domisili. Ketiga hal ini saling berkaitan dalam meningkatkan mutu dan pemerataan pendidikan. Standar kompetensi lulusan atau SKL adalah kriteria kemampuan yang harus dimiliki oleh siswa setelah menyelesaikan jenjang pendidikan tertentu. Kemampuan tersebut meliputi yaitu yang pertama sikap, yang kedua pengetahuan, dan yang ketiga keterampilan. SKL menjadi acuan utama dalam menentukan apakah siswa layak dinyatakan lulus atau tidak. Fungsi dari SKL antara lain yaitu sebagai acuan penilaian kelulusan, sebagai dasar dalam menyusun kurikulum, menjamin kualitas lulusan, serta membentuk karakter siswa. Dengan adanya SKL, pendidikan menjadi lebih terarah dan teratur. SKL ini terdiri dari komponen 3 utama, yaitu yang pertama sikap, yaitu berkaitan dengan nilai spiritual dan sosial. Dan yang kedua, pengetahuan, yaitu penguasaan materi pembelajaran. Dan yang ketiga, keterampilan, yaitu kemampuan berpikir dan bertindak. Ketiga komponen ini harus dikembangkan secara seimbang. Dan selanjutnya yaitu standar isi adalah kriteria yang mengatur ruang lingkup materi pembelajaran dan tingkat kompetensi yang harus dicapai siswa. Standar ini menjadi dasar dalam penyusunan kurikulum dan proses pembelajaran di sekolah. Fungsi standar isi yaitu mengatur materi pembelajaran, menentukan kompetensi dasar, menjadi pedoman bagi guru dalam mengajar, serta memastikan pembelajaran sesuai dengan tujuan pendidikan. Dengan standar isi, pembelajaran menjadi lebih sistematis. Ruang lingkup standar isi meliputi yang pertama kerangka dasar kurikulum, yang kedua struktur kurikulum, yang ketiga beban belajar, dan kalender pendidikan. Semua ini bertujuan agar proses pembelajaran berjalan dengan terencana dan terarah. Selanjutnya, sistem zonasi adalah sistem penerimaan peserta didik berdasarkan jarak tempat tinggal ke sekolah, sedangkan domisili dibuktikan melalui dokumen resmi seperti kartu keluarga. Sistem ini digunakan dalam proses PPDB atau penerimaan siswa baru. Tujuan zonasi yaitu sebagai pemerataan akses pendidikan, mengurangi kesenjangan antar sekolah, menghilangkan label sekolah favorit, serta mendekatkan siswa ke sekolah. Dengan zonasi diharapkan semua sekolah memiliki kualitas yang merata. Namun, zonasi ini memiliki dampak yaitu kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya yaitu akses pendidikan lebih adil dan mengurangi diskriminasi. Dan dampak negatifnya atau kekurangannya yaitu kualitas sekolah belum merata, pemilihan siswa menjadi terbatas. Hal ini masih menjadi evaluasi dalam kebijakan pendidikan. Keterkaitan SKL, standar isi, dan zonasi. Ketiga komponen ini saling berkaitan, yaitu SKL sebagai tujuan akhir pendidikan, standar isi sebagai isi pembelajaran, zonasi sebagai sistem pemerataan akses. Jika ketiganya berjalan baik, maka kualitas pendidikan akan meningkat. Sebagai kesimpulan, standar kompetensi lulusan menentukan kualitas siswa,
Standar isi mengatur materi pelajaran, zonasi dan domisili membantu pemerataan pendidikan. Ketiganya sangat penting dalam menciptakan pendidikan yang adil dan berkualitas di Indonesia. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.